Teori masuknya Islam di Nusantara di kawasan Asia Tenggara. Nah, teori masuknya Islam ini adalah suatu teori yang membicarakan tentang kapan awal datangnya Islam di kawasan ini, siapa pembawa atau pendakwah dari negeri mana, dan bagaimana ajaran atau mazhab apa yang dikembangkannya. Ada beberapa teori mengenai datangnya Islam di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama ada teori India, kedua Arab Mekah, ketiga teori Arab Parsi, dan keempat ada teori Cina Indochina. Yang pertama ada teori India memiliki pendukung yang cukup banyak. Namun di dalam teori ini pun terjadi perbedaan pendapat antara satu sejarawan dengan sejarawan yang lainnya. Mereka tidak sependapat mengenai asal wilayah kedatangan Islam di Asia Tenggara Nusantara. Pan Rockel misalnya berpendapat bahwa Islam dibawa ke Asia Tenggara dari India Selatan. Mokute dan R.A. Ken menyadarkan teorinya itu pada bukti-bukti fisik berupa kuburan dan batu nisan yang terdapat di Gresik, Jawa Timur 1419 Masehi dan Pasai 1428 Masehi berasal dari daerah Gujarat. Yang selanjutnya yaitu ada teori Arab Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam telah datang ke Nusantara sejak abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi langsung dari kota Mekah. Sebenarnya alasan-alasan atau hujah historis mengenai pendapat ini telah disebutkan bahwa antara bangsa Arab dan negara Cina telah lama terjalin hubungan dan politik jauh sebelum datangnya Islam, yaitu pada abad ke-4 Masehi. Seperti dikatakan Van Leer dalam Trend of Society, pada pedagang Arab biasanya sebelum menuju ke negeri Cina terlebih dahulu singgah di beberapa pelabuhan di Nusantara Asia Tenggara untuk menunggu angin yang mengantarkan kapal-kapalnya sampai ke negeri Cina. Yang selanjutnya itu ada teori Arab Parsi. Baik, jadi teori Parsi atau Persia menyatakan bahwa Islam datang di Asia Tenggara berawal dari tanah Persia, Iran sekarang. Bermazhab Syiah dalam abad ke-13 Masehi. Pendukung teori ini adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Teori ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah berupa dijumpainya nama-nama sultan di Nusantara yang menggunakan nama Syekh atau Tasih dalam naskah-naskah Cina. Dalam naskah-naskah Cina disebutkan bahwa Tasih telah melakukan hubungan dagang dengan Cina dan membuat koloni di Kanton sekitar tahun 650 Masehi. Selain itu, teori Arab Parsi juga didasarkan pada dua alasan, yaitu pertama bahwa banyak tradisi kaum Syiah yang dipraktikkan masyarakat Indonesia di beberapa wilayah seperti tradisi Muharram, tradisi Asyura, ritual yang dijunjung penganut Syiah. Upacara tabut memperingati peristiwa tragedi di Karbalia, Sumatera Barat dan Jambi. Yang selanjutnya yaitu ada teori Cina Indochina. Mengatakan bahwa Islam disebarkan ke kawasan Nusantara berasal dari Cina dan Indochina. Teori ini didukung oleh Syed Nurdin Al-Atas, Fatimi Selamat Mulyana, Sumanto Al-Kutubi, dan termasuk penulis sendiri. Adapun bukti-bukti mengenai kedatangan Islam berasal dari Cina dapat dirujuk pada peristiwa pemberontakan di Canton pada tahun 877 Masehi yang telah mengorbankan kira-kira 120.000 orang sampai 200.000 para pedagang Islam yang kebanyakan para pedagang Islam Arab dan Parsi. Di antara sekitar para pedagang Islam, sebagian melarikan diri ke wilayah pesisir pantai di kawasan Asia Tenggara termasuk Tumasik, Aceh. Dan selanjutnya yaitu ada teori Cina mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para perantau Muslim di Cina.